Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dengan saya Yoel dalam Daily Devotion. Hari ini kita akan belajar dari suratan Paulus kepada jemaat di Korintus. Jemaat Tuhan di Korintus ini dilimpahi dengan karunia-karunia Roh Kudus. Namun sayangnya mereka belum cukup dewasa untuk menyikapi hal tersebut. Beberapa di antara mereka yang diurapi dan dikaruniai karunia Roh Kudus menjadi orang yang sombong rohani. Sehingga terjadi kesenjangan sosial di mana orang yang diurapi di karunia Roh Kudus merasa lebih superior dan merendahkan yang lain dan timbul konflik di sini. Bagaimana hal itu disikapi? Maka Paulus perlu mengajar mereka tentang hal tersebut. Dan mari kita lihat 1 Korintus pasal yang ke-12. Ikuti saya bersama Bapak Ibu. Kita akan lihat ayat yang ke-4, 5, dan 6 terlebih dahulu. 1 Korintus pasal 12 ayat 4, 5, 6. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Di sini kita perlu pahami bahwa penerapan karunia roh itu bersumber dari Allah yang satu, roh yang satu. Dan penerapan karunia itu sebenarnya adalah pekerjaan Allah sendiri. Jadi Allah memakai kehidupan orang-orang yang dipercaya, yang diurapi oleh Roh Kudus untuk menyatakan kuasanya melalui karunia-karunia roh tersebut. Kalau kita lihat ayat 7, 8, 9, 10 itu menyatakan beberapa macam karunia Roh Kudus. Dan ayat 11 ditekankan seperti ini. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi kita tadi sudah belajar bahwa karunia Roh Kudus itu pekerjaan Allah. Jadi orang yang menyatakan karunia Roh Kudus seharusnya hanya mengerjakan pekerjaan Allah, bukan untuk kepentingan pribadinya. Jadi mari Bapak Ibu, kita yang sudah diurapi dan diberikan karunia Roh Kudus, kita jangan gunakan itu untuk kepentingan kita pribadi, mencari keuntungan, mencari ketenaran pribadi, bukan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala praktek dari karunia Roh Kudus hanya untuk mengerjakan rancangan rencana Tuhan dalam kehidupan, melalui kehidupan kita. Jadi yang pertama itu harus mengerjakan rancangan Tuhan. Yang kedua, diurapi Roh Kudus dengan karunia-karunia-Nya itu hanya berdasarkan kehendak Tuhan. Kita nggak bisa memaksakan diri lalu pura-pura gitu sampai akhirnya pura-pura dikaruniai Tuhan oleh karunia Roh Kudus tertentu. Nggak bisa. Kita tidak bisa menipu. Semua bentuk karunia Roh Kudus itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau Tuhan mau pakai kita dengan karunia kesembuhan, ya kita akan dipakai Tuhan dengan karunia kesembuhan. Kita tidak paksakan kehendak untuk bernubuat atau memiliki penglihatan. Itu semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Mari kita mulai dengan sebuah dasar bahwa kita rindu dulu untuk diurapi, untuk diberikan karunia-karunia Roh Kudus. Nah nanti dalam proses itu kita yang akan dipertajam dan akan mengerti, Tuhan sedang memakai kita di karunia apa, sedang dipertajam dalam pemakaian Tuhan di karunia yang mana. Dan ketika kita sudah mulai mengerti, ya fokus aja di situ. Beberapa dipakai dalam karunia bernubuat, fokuslah lebih peka mendengar suara Tuhan. Beberapa orang dipakai dalam karunia hikmat, fokus untuk lebih mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mungkin lewat kita belajar, mungkin lewat kita merenungkan firman Tuhan. Di situ hikmat Tuhan bisa bekerja. Sehingga apa yang menjadi buah pikiran kita diurapi Tuhan. Ide-ide kita menjadi cemerlang. Kita dapat menolong orang lain kembali kepada jalan yang benar ketika karunia hikmat itu bekerja dalam kehidupan kita. Banyak yang Tuhan percayakan sehingga bisa menolong banyak orang. Mari kita fokus
kepada apa yang akan Tuhan percayakan. Dari mana beranjaknya? Dari sebuah kerinduan dulu. Tuhan, saya mau Tuhan pakai. Ya memang beberapa orang akan cenderung punya kayak incaran gitu ya. Wah, saya ingin dipakai mujizat. Ya nggak apa-apa. Dalam prosesnya nanti kita akan dituntun gitu ya. Roh Kudus akan menuntun kita. Tapi yang saya mau kita sadari, jangan kecil hati. Jangan merasa kalau kita nggak sampai kepada apa yang kita targetkan itu, berarti Tuhan tidak cukup mengasihi kita. Bukan. Yang terindah adalah kehendak Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Bukan berarti kalau kita nggak dipakai nubuatan, penglihatan, mengadakan tanda-tanda ajaib, wah kita nggak diurapi, nggak dimiliki karunia Roh Kudus. Enggak. Kita nggak dikasih Tuhan. Enggak. Tetapi yang terindah itu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita itu terlaksana. Mungkin ada bagusnya kita melihat karunia-karunia yang lain. Dan dari pengalaman saya berbicara dengan orang-orang yang diurapi Tuhan dengan berbagai karunia, ternyata karunia itu akan aktif sesuai dengan kebutuhan yang ada. Semisal, kalau ternyata kebutuhannya itu adalah karunia kesembuhan, maka karunia itu akan bekerja. Kita akan dipakai, doa kita akan dipakai menyatakan kesembuhan terjadi. Tapi kalau ternyata kebutuhan itu karunia mengajar, menyatakan isi hati Tuhan, kita akan dipakai untuk bisa mengajar orang, membawa orang kembali mengerti, memahami firman Tuhan, dan berbalik melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi nggak melulu tentang mujizat aja Bapak Ibu, saudaraku semua. Banyak karunia dan itu aktif sesuai kebutuhan, dan sekali lagi hanya untuk mengerjakan kehendak Tuhan, dan itu sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan kecil hati, mulai dulu dengan kerinduan, dan karunia itu akan bekerja sesuai dengan kebutuhan yang Tuhan kehendaki. Nah, kita lihat Paulus akhirnya juga mengajarkan. Dia pakai anatomi tubuh, bahwa dalam satu tubuh terdapat banyak anggota. Dan di sini menarik. Roh Kudus seperti yang saya sampaikan kemarin, bukan hanya membuat kita memiliki kuasa, tetapi hadirnya Roh Kudus itu merubah berbagai macam tatanan. Kalau kita lihat dalam kehidupan di zaman surat ini ditulis, maka terjadi perbedaan-perbedaan. Orang Yahudi merasa lebih superior dari bangsa-bangsa yang lain. Tetapi Paulus menyatakan Roh Kudus itu sekali lagi mempersatukan. Sebab ayat 13 berkata seperti ini. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Paulus merubah pola pikir masyarakat di zaman itu dan mengajarkan mereka dalam kehidupan kekristenan, dalam satu roh itu kita semua menjadi satu tubuh. Tidak ada lagi perbedaan ras apapun, status sosial masyarakat apapun. Tidak membedakan, tidak memecah belah. Karena hadirnya Roh Kudus terjadi kesatuan. Menjadi satu tubuh karena hadirnya Roh Kudus itu. Jadi ketika perpecahan terjadi di jemaat Korintus, Paulus ingin sampaikan, loh, kalau benar Roh Kudus itu yang memerintah, yang hadir di tengah-tengah jemaat di Korintus, tidak ada perpecahan. Hari ini kita orang-orang yang diurapi oleh Roh Kudus, mari kita menyelaraskan kehidupan kita. Kalau benar Roh Tuhan itu yang berkuasa atas hidup kita, maka kita tidak akan menjadi orang yang suka perpecahan. Kita tidak akan menjadi orang yang
kata dunia saat ini adalah rasis. Kita tidak menjadi orang yang justru membuat perpecahan, tidak. Tetapi ketika kita dikuasai Roh Kudus, justru kita mempunyai semangat untuk menjadi satu, untuk membangun kerjasama yang baik, untuk membangun kesatuan guna mengerjakan kehendak Tuhan. Jemaat di Korintus diajar oleh Paulus, roh itu dari Tuhan sesuai dengan kehendaknya, dan ketiga, roh itu sifatnya mempersatukan. Nah, jadi Paulus mengajarkan 3 hal tadi dalam pasal 12 ini. Roh itu dari Tuhan, mengerjakan kehendak Tuhan. Roh itu diberikan sesuai kehendak Tuhan, aktif ketika ia dibutuhkan sesuai dengan kebutuhannya. Dan yang ketiga, roh itu mempersatukan. Nah, tema besar kita adalah hidup dipimpin Roh Kudus mencapai kesempurnaan roh, jiwa, dan tubuh. Maka berdasarkan ayat yang telah kita baca bersama ini, yang telah kita renungkan bersama ini, kita belajar Bapak Ibu bahwa kehidupan orang yang dipimpin Roh Kudus mengerjakan pekerjaan Allah, kehidupan orang yang dipimpin oleh Roh Kudus itu berdasarkan kehendak Allah, berdasarkan karunia yang Tuhan percayakan. Kita gak perlu kecil hati, berfokus, rindu untuk dipakai Tuhan, dan biar Tuhan yang bekerja, mempercayakan sesuai kehendaknya. Apa yang akan kita kerjakan nanti, karunia apa yang aktif dalam kehidupan kita nanti. Dan biasanya karunia-karunia itu aktif sesuai dengan kebutuhan. Jadi miliki dulu kerinduan untuk dipakai Tuhan. Dan yang ketiga, karunia Roh Kudus itu mempersatukan. Saya berdoa ketika firman Tuhan ini kita hayati, kita renungkan, dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita akan menjadi pribadi-pribadi yang terus mengerjakan pekerjaan Allah dalam bidang apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Kita bukan mengerjakan kepentingan pribadi, sekedar memenuhi ambisi atau impian pribadi, tetapi dalam seluruh aspek kehidupan yang sedang kita jalani, kita mengerjakan pekerjaan Allah. Yang kedua, dalam kita memiliki kerinduan, kita tidak memaksakan kehendak, kita tidak berkecil hati, tapi kita tahu bahwa kehendak Allah saja yang jadi dan itu yang termulia di dalam kehidupan kita. Miliki saja dulu kerinduan, sehingga saya akan yakin, saya melihat ketika kita percaya dan mengaplikasikan ini, maka kita akan menjadi orang-orang yang haus akan pemakaian Tuhan, punya kerinduan yang besar dipakai oleh Tuhan, dan kita akan sama-sama melihat bahwa kehendak Tuhan akan nyata di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, ketika kita percaya bahwa Roh Kudus itu mempersatukan, maka kita akan melihat ke depan ada banyak pemulihan-pemulihan terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga besar Gereja Penyebaran Injil Eluzai. Akan ada banyak pemulihan terjadi. Sesuatu yang awalnya kita tidak sadari, kita tidak pahami, tetapi karunia Roh Kudus melalui kehidupan kita mengerjakan kesatuan itu. Tuhan akan memberikan hikmat bagi keluarga-keluarga yang sedang memiliki masalah, bagaimana menyelesaikan masalahnya. Tuhan akan memberikan hikmat kepada pasangan suami istri yang sedang renggang hubungannya untuk bisa kembali harmonis. Keluarga-keluarga yang hubungan ayah dan anak, orang tua dan anak sedang tidak baik, karena Roh Kudus bekerja, maka akan terjadi pemulihan. Hati bapa kembali kepada anak, hati anak kembali kepada bapa, itu akan terjadi. Ketika kita percaya bahwa Roh Kudus itu mempersatukan, tidak ada perselisihan yang akan berujung kepada perceraian, perpecahan, pertikaian. Tetapi kita percaya ketika Roh Kudus itu membawa persatuan, kita akan lihat ada pemulihan terjadi, ada kesatuan kembali terjadi.
semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Dan di mana terjadi kesatuan, saya yakin dan percaya ketika, apalagi dikatakan ketika 2-3 orang sepakat, Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Dan bukankah ketika kesepakatan terjadi ditambah dengan ada hadirat Allah di sana, akan terjadi manifestasi kuasa Tuhan yang lebih besar lagi. Akan terpancar kemuliaan Tuhan yang lebih besar lagi. Saya percaya ketika ada keluarga yang dipulihkan, kembali bersatu, maka ia punya kekuatan untuk bukan hanya survive dalam kondisi yang tidak baik ini, tetapi akan menjadi berkat, akan menjadi teladan bagi orang-orang di sekitarnya. Saya percaya ketika ada para pemimpin perusahaan yang bersatu, ketika ada karyawan-karyawan yang bersatu, bukan hanya survive bagi lingkungan kerja mereka sendiri, tetapi akan menjadi berkat bagi komunitas, bagi masyarakat di mana perusahaan itu berada. Dan semua itu merupakan juga pekerjaan Roh Kudus yang mempersatukan. Mari Bapak Ibu, 3 hal ini yang kita pelajari. Yang pertama, ketika kita dipimpin Roh Kudus, kita akan mengerjakan pekerjaan Allah. Yang kedua, karunia Roh Kudus itu kehendak Allah. Sehingga ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, kehendak Allah itu akan nyata di dalam kehidupan kita. Miliki kerinduan itu. Dan yang ketiga, ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka akan terjadi pemulihan, akan terjadi kesatuan, dan dampaknya kemuliaan Allah lebih besar lagi dinyatakan. Dampaknya manifestasi kuasa Tuhan lebih besar lagi dinyatakan. Dan dari kesatuan itu berkat akan dicurahkan dan mengalir bagi banyak orang. Selamat merenungkan dan mengerjakan apa yang menjadi kehendak Allah ini dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di Daily Devotion berikutnya. Shalom.